Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing sedikit tentang bagaimana setting access point dengan menggunakan Rocket M2. Jadi yang perlu diketahui bahwa access point ini menggunakan teknologi MIMO, yaitu multiple input sama multiple output. Jadi MIMO ini adalah teknologi nirkabel yang menggunakan beberapa pemancar dan penerima sekaligus dalam sebuah perangkat. Jadi nanti untuk transfer datanya itu lebih banyak data yang ditransfer atau diterima pada saat atau waktu yang bersamaan. Untuk MIMO ini nanti proses datanya itu lebih cepat daripada yang SISO atau single input dan single output. Dan pada kesempatan kali ini antena yang saya gunakan adalah antena Totolink dengan menggunakan 11 dB karena kebutuhan saya hanya sekitar 100 meter. Nah, untuk ini yang 11 dB mungkin 200 meter kalau misalkan loss atau line of sight itu masih bisa digunakan. Nah, sedangkan untuk jika mau digunakan untuk area yang lebih luas nanti bisa diintegrasikan dengan menggunakan antena AirMac ya, baik itu yang AirMac yang Omni maupun antena yang sektoral karena banyak sekali pilihannya tergantung kebutuhan. Nah, untuk konfigurasinya nanti seperti antena biasa ini menggunakan PoE atau Power over Ethernet. Untuk yang ke anten itu silahkan masukkan ke adaptor port PoE-nya atau Power over Ethernet. Kemudian dari adaptor yang port LAN-nya itu bisa dimasukkan ke PC atau laptop yang akan kita gunakan untuk mengkonfigurasi anten Rocket M2 ini. Oke, kita akan mengkonfigurasi. Ini adalah tampilan laptop saya, kebetulan menggunakan Mac. Untuk mengkonfigurasi laptop saya itu saya berikan IP yang sama networknya dengan anten. Karena antennya IP-nya 192.168.1.20, saya kasih punya saya itu 199, jadi satu network. Kemudian setelah itu kita akan buka browser di laptop dan mengakses antennya dengan IP 192.168.1.20. Untuk defaultnya nanti seperti ini ya, kita pilih advance, kemudian kita pilih accept the risk and continue. Kemudian untuk username defaultnya itu biasanya menggunakan Ubuntu, passwordnya juga menggunakan UBNT maaf. Untuk country-nya Indonesia, language-nya boleh Inggris. Agree, kemudian kita akan masuk. Nah, ini adalah tampilannya sama dengan produk Ubiquiti lainnya. Ini adalah tampilannya pada menu tab mainnya. Oke, ini adalah konfigurasi untuk wirelessnya. Jadi di sini untuk wireless modenya saya akan jadikan access point ya, karena akan dijadikan pemancar. Kemudian saya pilih WDS mode bridge. SSID-nya kita kasih sesuai dengan yang kita inginkan. Saya coba kasih SSID induknya. Kemudian untuk yang lain-lain ini silakan disesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Seperti misalkan channel width-nya di situ saya tetapkan 20. Kemudian untuk antenanya saya pakai yang 10 dBm saja sih, karena kebutuhan untuk coverage-nya itu kan kecil dan anten saya cuma 11 dB. Untuk security-nya saya tidak kasih, saya biarkan non. Biasanya untuk pertama kali akan diminta untuk mengubah password defaultnya, karena defaultnya kan UBNT. Jadi saya ganti dulu passwordnya ini. Oke, selesai.
biasanya ini akan minta restart, jadi kita bisa menunggunya barang 1 menit atau 1,5 menit. Kalau sudah masuk, nah ini berarti kita sudah konfigurasi untuk perangkat roket M2 kita. Di sini sudah terlihat di sana access point WDS, kemudian SSID-nya seperti yang kita masukkan tadi, Indo, security-nya non, dan konfigurasi lainnya. Oke, di sini kalau misalkan kita mau mengganti untuk device name-nya, supaya kita nggak bingung kalau misalkan kita punya banyak device, bisa diganti di sini. Misalkan saya ganti IP Indo ya. Kemudian di sini ada firmware versionnya. Kita bisa update supaya nanti kinerjanya lebih baik ya. Dan kita di sini sesuaikan time zone-nya. Sebenarnya nggak ada masalah sih. Kita sesuaikan saja. Kemudian kita simpan atau change, apply. Dan kita nunggu lagi sekitar 1 menitan untuk proses reboot ya. Jadi ini proses untuk take effect dari apa yang sudah kita konfigurasi. Oke, selesai. Kita akan coba. Di situ sudah ada Indo. Indo itu adalah SSID atau nama wireless name kita. Ini Indo. Kemudian oke, ini saya sudah dapat IP ya. Dapat IP 97. IP yang saya dapatkan dari router. Nah, coba kita internetan. Saya coba speed test kecepatan berapa yang saya dapat. Oke, ini dia. Karena memang kecepatan bandwidth di tempat saya kecil, hanya 10 ya. Jadi dapatnya ya segitu. Oke. Kalau kita lihat, masuk lagi ke antennya, karena networknya sama kebetulan jadi bisa dibuka. Di situ sudah ada connectionnya 1 ya, berarti ada klien yang sudah terkoneksi ke anten kita. Kalau kita lihat di station di sini, itu adalah daftar klien yang sudah terkoneksi ke access point atau anten kita. Ada MAC address dari laptop saya yang saya konfigurasi, yang saya gunakan untuk connect. Kemudian saya dapat IP 97 juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk yang mau bertanya silahkan dituliskan di kolom share. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.